warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya. Ya Bu, Nana Ibu semua, hari ini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang manis untuk kalian. Jadi anak-anak Ibu semua, apa yang kalian merasakan dengan perubahan iklim atau cuaca yang sangat ekstrim ya? Kira-kira apa penyebabnya? Coba bisa jawab. Muci, silakan Muci. Ya Bu, kadang cuaca panas, kadang dingin, cuaca tidak menentu. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh manusia Bu, seperti pembakaran sampah yang menyebabkan polusi udara. Asap dari pembakaran sampah mengandung bahan kimia yang berbahaya. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, selama ini kita merasa perubahan iklim, kadang panas ya, kadang dingin, cuacanya tidak normal. Bisa saja diakibatkan oleh perbuatan manusia, seperti manusia membakar sampah sembarangan, dan asap dari pembakaran sampah tersebut menyebabkan polusi udara. Oke, anak ibu semua, agar belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa. Siapa mau kita? Ada yang nggak ada dari ini? Ada semua Bu. Sebuah video tanpa suara, tapi kalian bisa mengamatinya. Kira-kira apa yang barusan nampak di mata kalian dari video tersebut? Iya, Penyebab kerusakan bumi Bu. penyebab kerusakan bumi. Alias pemanasan global. Penyebab kerusakan bumi, itulah yang disebabkan oleh pemanasan global. Ada lagi yang mau jawab? Yang barusan kalian lihat, saya menanya apa yang dilihat dari tampilan ini. Pembuangan limbah plastik. Pembuangan sampah plastik. Ada lagi? Pabrik, limbah pabrik. Limbah pabrik. Ada lagi? Penggunaan tisu yang berlebihan. Penggunaan tisu yang berlebihan. Ada lagi? Boros listrik. Iya, boros listrik, pembuangan sampah sembarangan, penggunaan AC, penggunaan listrik yang berlebihan, itu adalah bagian dari penyebab pemanasan global ya. Atau juga seperti gambar-gambar ini. Ini adalah asap mobil ya. Kalau ini pencernaan, ada kotoran dari pencernaan
pengetahuan dan keterampilan ya. Sikap menilai ketika kalian bekerja sama dalam kelompok, pengetahuan yang menilai ketika kalian mengerjakan soal tes pada akhir pembelajaran ini. Kemudian keterampilan menilai kalian ketika kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sekarang tentukan kelompok 4 kelompok. Di sini ada petunjuknya bagaimana mengerjakan LKPD. Kemudian di sini ada bahan bacaan dibaca untuk menjawab LKPD yang tertera di LKPD ya. Sekarang kita buka LKPD-nya. dan lain sebagainya. Oke, anak-anak yang sekarang sudah siap? Oke, baiklah. Kira-kira siapa? Kelompok yang mana duluan mau presentasi? Tiga, boleh, silakan.
penyebab pemanasan global. Seperti video yang disampaikan oleh Bu Erma tadi, bahwasannya ada beberapa penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, di antaranya ada dari industri, penggundulan hutan, bahan bakar fosil, gas karbon monoksida, boros listrik, sampah plastik, kotoran ternak, dan pembakaran hutan. Kemudian untuk nomor 2, alasan penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor dan pembangkit listrik yang menyebabkan pemicu pemanasan global. Dan menurut hasil diskusi kami, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida yang memerangkap panas di atmosfer dan menjadikannya kontributor utama pemanasan global serta perubahan iklim. Nah, jadi dari pembakaran bahan bakar fosil tersebut itu bakal menghasilkan karbon dioksida, dan kemudian karbon dioksida itu tidak akan keluar dari atmosfer bumi, dia akan terperangkap, dan itulah akan menyebab terjadinya pemanasan global yang akan berakibat menjadinya perubahan iklim. Dan yang ketiga, sumber terjadinya pemanasan global. Nah, sumber utamanya terjadi pemanasan global itu ialah gas rumah kaca yang dikarenakan oleh banyaknya dihasilkan gas-gas karbon dioksida. Dari mana gas karbon dioksida itu dihasilkan? Dari pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, pembakaran gas alam, pembakaran bahan bakar fosil, produksi listrik, dan juga limbah-limbah pabrik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Dari kelompok 1 saya ingin bertanya, bagaimana sih pembuangan sampah sembarangan bisa menyebabkan pemanasan global? Oke, kami tampung pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh beberapa berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana kelompok 1? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang menjadi tugas dari kelompok kami, yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gas rumah kaca. Yaitu gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2, belerang dioksida atau yang disebut dengan SO2, nitromonoksida atau disebut dengan NO, nitro dioksida atau disebut dengan NO2, gas metana atau yang disebut dengan CH4, dan klorofluorokarbon yang disebut dengan CFC. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2 dihasilkan dari semua hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Fungsi dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis, proses pembakaran. Karena kita kan menggunakan bahan bakar minyak, jadi sisa hasil bahan bakar minyak dan menghasilkan karbon dioksida yang hingga terjadinya pemanasan. Ini lagi bisa dipahami? Hal tersebut merupakan bagian aktivitas metabolismenya, seperti kayak proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman
penggunaan karbon kendaraan bermotor. Dan karbon monoksida inilah yang akan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan disebabkan polusi. 5. Penggunaan AC karena melepas gas rumah kaca karbon dioksida sehingga meningkatkan suhu udara di permukaan bumi. 6. Bahan boros listrik. Pemakaian yang berlebihan juga berimplikasi dan emisi yang dihasilkan. Semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak juga karbon yang dihasilkan. Dan tentunya berdampak pada pemanasan global karena listrik sebagian besar dihasilkan dari energi fosil. 7. Sampah plastik. Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 550 kg gas metana dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2020 sampah yang dihasilkan per hari sekitar 5 juta kilo per hari atau 190.000 ton per tahun. 8. Kotoran ternak. Peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan yang berasal dari sektor peternakan menyumbang gas metana, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan bagaimana penggunaan api menyebabkan pemanasan global. Bagaimana penggunaan api menyebabkan pemanasan global.
dari pembakaran sampah, dari bahan bakar fosil dan sebagainya. Mayoritasnya adalah aktivitas manusia. Itulah penyebab terjadinya pemanasan global. Baiklah anak ibu semua, selanjutnya ibu akan mengevaluasi kalian terhadap pokok bahasan penyebab pemanasan global. Ibu akan membagikan sesuatu soal pilihan ganda kalian. Nanti di soal ini langsung kalian jawab, tulis nama kalian dan mapel dan juga tanggal. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait soal yang akan ibu berikan? Oke, baik.
masuk ke pokok bahasan solusi terhadap pemanasan global. Ya, dibaca-baca pada halaman 105 untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian sebelum berakhir mari sama-sama kita baca doa. Maka dimulai baca doanya dalam masing-masingnya. Untuk menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak kami semua. Mohon maaf bila ada kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.